Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Fadila Kurniawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang just in time dan penerapannya pada perusahaan Dell guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Fasten your seatbelt, your captain is here. Selamat menyaksikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Deswita Safitriani dengan NIM 016 kelas 4A dan merupakan mahasiswi akuntansi syariah UIN Salatiga. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan membahas materi mengenai just in time dan penerapannya pada perusahaan, khususnya perusahaan Dell. Sebelum itu, saya akan memberitahu tentang daftar materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada definisi just in time, yang kedua adalah konsep dasar just in time, yang ketiga adalah kunci utama just in time, yang keempat adalah manfaat just in time, yang kelima adalah tujuan just in time, yang keenam adalah penerapan just in time pada perusahaan Dell, yang ketujuh adalah manfaat just in time pada perusahaan Dell, dan yang terakhir adalah alasan Dell menerapkan sistem just in time. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi just in time. Apa sih just in time itu? Just in time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau pull system. Atau dengan kata lain, hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Just in time merupakan seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Atau dengan kata lain, just in time sasaran utamanya adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Karena just in time merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Just in time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Pada dasarnya, just in time adalah apa yang Anda butuhkan, kapan Anda butuhkan, dan seberapa banyak Anda butuhkan. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, mengapa belajar just in time itu begitu penting? Karena dengan mempelajari just in time, maka kita mampu memenangkan persaingan, khususnya persaingan dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Kita perlu mempelajari kembali pengalaman memenangkan persaingan dari para pesaing. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua adalah konsep dasar just in time. Filosofi just in time pada awalnya dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang yang kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Ditemukan oleh Taiji Onho dari Toyota setelah Perang Dunia Kedua. Taiji Onho adalah seorang insinyur industri Jepang yang dikenal sebagai salah satu pemimpin dan teknik industri dan merancang sistem produksi Toyota dan sistem produksi tepat waktu atau just in time. Taiji Onho dikenal dengan penciptaan sistem produksi just in time. Dia percaya bahwa tujuan Toyota adalah memangkas lebih banyak waktu daripada pelanggan memesan sampai uang dikumpulkan oleh perusahaan. Berdasarkan pendekatan ini, tujuannya adalah untuk mengurangi waktu kegiatan yang tidak memberi nilai tambah terhadap produk. Setelah peristiwa krisis minyak pada tahun 1973, perusahaan Jepang lainnya mulai mencabut keberhasilan Toyota dengan pendekatan tersebut dengan aksi yang lebih luas. Sistem just in time berkembang di negara Jepang karena yang pertama, perusahaan Jepang merupakan perusahaan yang unggul dalam persaingan terutama disebabkan oleh kemampuan perusahaan tersebut menghilangkan pemborosan.
Perusahaan Jepang mampu menghilangkan pemborosan karena kondisi alam yang terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada energi dan bahan baku impor. Yang ketiga, keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Hal tersebut disebabkan karena 80% bagian negara Jepang terdiri dari pegunungan. Produsen Jepang memiliki posisi yang kurang menguntungkan dibanding pesaing-pesaing di negara barat. Usaha untuk memproduksi barang yang bermutu tinggi dengan biaya produksi lebih rendah menjadi tujuan utamanya. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu kunci utama just in time. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Sistem just in time biasanya menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik atau pull system yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah yang kecil atau small lot size. Ciri khas lain adalah memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan, akan menghemat biaya dan sumber daya selain menghilangkan persediaan barang dalam proses yang merupakan sejenis pemborosan yang dapat dihindari dengan menggunakan penjadwalan proses produksi. Selain itu juga menggunakan pola produksi campur merata, yaitu memproduksi bermacam-macam dalam satu lini produksi. Yang ketiga adalah menghilangkan pemborosan. Yang keempat adalah menyempurnakan kualitas produk. Salah satunya untuk menyempurnakan kualitas produk dengan melihat prinsip manajemen, yaitu memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya inspeksi 100% terhadap mutu produk dan tercapai komitmen terhadap pengendalian mutu jangka panjang. Yang kelima adalah orang-orang yang tanggap. Penerapan just in time ini tidak lagi menggunakan pilar keuangan, pemasaran, SDM, tapi menggunakan lintas fungsi atau lintas disiplin, sehingga seluruh karyawan harus menguasai seluruh bidang dalam perusahaan. Yang keenam adalah penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Karakteristik pemeliharaan dengan berpegang pada kontrak jangka panjang, memperbaiki mutu, fleksibilitas dalam mengadakan pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya, materi yang keempat adalah manfaat dari just in time. Just in time bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat JIT antara lain mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang selanjutnya adalah penggunaan mesin dan fasilitas secara baik, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, layout pabrik yang lebih baik, dan yang terakhir adalah pengendalian kualitas dalam proses. Selanjutnya, materi yang kelima adalah tujuan just in time. Yang pertama, mengintegrasikan dan mengoptimalkan setiap langkah dalam proses manufacturing. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas sesuai keinginan pelanggan. Yang ketiga, menurunkan ongkos manufacturing secara terus-menerus. Yang keempat, menghasilkan produk hanya berdasarkan permintaan pelanggan. Yang kelima, mengembangkan fleksibilitas manufacturing. Yang keenam, mempertahankan komitmen tinggi untuk bekerja sama dengan pemasok dan pelanggan. Yang selanjutnya adalah materi yang keenam, yaitu penerapan just in time pada perusahaan Dell. Sebelum itu, saya akan membahas tentang profil singkat perusahaan Dell. Dell Incorporated adalah sebuah perusahaan berbasis di Round Rock, Texas, Amerika Serikat. Didirikan pada 1 Mei 1984 oleh Michael Dell. Perusahaan Dell memproduksi dan memasarkan perangkat keras komputer. Sebagian pasarnya berada di komputer pribadi, tetapi Dell juga menjual server, alat penyimpanan data, switch jaringan, dan cluster komputer untuk perusahaan. Dan untuk penerapannya, di mana Dell menerapkan just in time dilihat dari sisi hubungan, yaitu yang pertama adalah hubungan antara
pemasok dan Dell. Dell mengutamakan pemasok yang berada di dekat pabrik, meskipun harganya agak lebih mahal. Hal ini untuk mengurangi waktu pengiriman. Kemudian pemasok mengisi kembali persediaan barang-barangnya dan mengirimkannya ke Dell atas dasar konsinyasi. Barang-barang besar yang sudah jadi sebagai sub-assembly seperti monitor dan speaker ditangani secara berbeda. Tidak langsung dikirim ke gudang Dell tetapi dikirim ke pelanggan. Dengan cara ini, Dell menghemat biaya pengiriman sebesar $30 Amerika Serikat per jenis barang tersebut. Nah, perusahaan Dell baru ditagih apabila barang tersebut sudah meninggalkan gudang pemasok atas permintaan pelanggannya, sehingga barang tersebut hanya berada di gudang Dell rata-rata setengah hari saja dan pemasok menerima pembayaran dari perusahaan Dell kira-kira 45 hari kemudian. Yang kedua adalah hubungan pelanggan dengan Dell. Dell menggunakan e-commerce. Pelanggan membuka website dan mengikuti petunjuk yang ditayangkan di layar monitor. Pelanggan akan menerima konfirmasi pesanan kurang lebih 5 menit setelah pemesanan. Pemesanan akan selesai dibuat dan keluar dari production line untuk dimuat di truk pengangkut. Perusahaan Dell menetapkan sendiri standar waktu untuk perusahaan-perusahaan lainnya dalam anggota supply chain. Misalnya, sebagian besar dari komponen boleh disimpan dalam gudang Dell rata-rata hanya sampai 15 menit saja. Respons dari para pemasok Dell sangat cepat karena memiliki akses data pesanan kepada Dell secara real-time sehingga dapat merespon secara langsung tanpa menunggu perintah dari Dell. Dengan sistem ini, Dell tetap secara konsisten dapat mempertahankan tingkat inventory selama 8 hari saja dan mencapai tingkat turnover 46 kali dalam setahun. Strategi lain yang dikembangkan oleh Dell adalah membuat komputer dengan komponen yang tersedia di pasaran, sehingga tidak perlu membuat komponen sendiri. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi ketujuh, yaitu manfaat just-in-time pada perusahaan Dell. Yang pertama, membuat komputer dari komponen yang tersedia di pasaran, maka membebaskan perusahaan Dell dari penumpukan komponennya itu sendiri sebelum merakitnya menjadi komputer yang memang memberikan keuntungan tambahan sendiri, yaitu seperti tidak perlu lagi aset berupa mesin dan peralatan, tidak perlu membangun bagian riset dan development, dan tidak perlu memiliki pegawai yang banyak. Yang kedua, strategi mengirimkan barang-barang sub-assembly seperti monitor dan speaker yang langsung dikirimkan ke pelanggan sehingga dapat memperoleh penghematan biaya pengiriman. Yang ketiga, penjualan dengan menggunakan e-commerce. Mencapai rata-rata penghasilan dari perusahaan Dell itu sendiri $1 juta per hari dan berkembang terus dengan kecepatan 20% per bulannya. Yang keempat, produsen komputer nomor 2 terbesar di dunia. Pada akhir tahun 97, perusahaan Dell berkembang 3 kali lebih cepat dari rata-rata perusahaan komputer lainnya, dan perusahaan Dell juga merupakan produsen komputer nomor 2 terbesar di dunia, dalam arti jumlah yang dijual itu banyak. Yang kelima, partnership dilakukan dengan 3 Comcorp dalam pengentasan compatibility produk baru sehingga pengetesan dipersingkat dari 60-90 hari menjadi 14 hari. Nah, yang terakhir atau yang keenam, yaitu perusahaan Dell tetap secara konsisten dapat mempertahankan tingkat inventories selama 8 hari, sementara kompetitor biasanya seperti IBM dan HP tingkat inventorinya selama 30 hari atau 4 minggu. Dan untuk materi yang terakhir atau materi yang ke-8 yaitu alasan perusahaan Dell menerapkan just-in-time. Yang pertama adalah visi Dell, yang dimana Dell memberikan solusi paling efektif
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan merupakan visi yang sulit dicapai disebabkan oleh budget yang terbatas sehingga tujuan penggunaan komputer tiap-tiap pelanggan yang berbeda-beda seperti untuk penggunaan multimedia, permainan, aplikasi perkantoran. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perusahaan Dell harus melakukan perakitan ketika ada pesanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah menghindari biaya ganda. Sekitar 80% biaya pembuatan komputer adalah biaya komponennya. Karena maraknya industri komputer, biaya komponen tersebut makin lama makin turun sebesar rata-rata 30% setiap tahunnya. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Teknologi pembuatan komputer berkembang sangat pesat. Keadaan ini memaksa perusahaan Dell untuk menjual PC dan mengirimkannya ke negara berkembang dan dijual dengan harga yang lebih murah. Prinsip dasar just-in-time meliputi peningkatan kemampuan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan meminimalkan pemborosan. Baik, semua materi telah tersampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu just-in-time memiliki implikasi penting dalam manajemen. Just-in-time merupakan seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan dapat mengurangi biaya operasi. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Burung pelikan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.